Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini saya bakal ngebahas soal Realme C12. Nah, tapi sebelum kita bahas Realme C12 ini, saya tuh mau nyampein beberapa pesan ke Realme. Kudos untuk Realme karena walaupun di masa yang seperti ini mereka tuh tetap aja keke atau tetap aja rajin ngeluarin produk baru seperti misalnya TWS yang kemarin kita bahas. Ada juga smartwatch dan baru-baru ini mereka bahkan ngeluncurin smart TV. Gila sih, mereka nggak berhenti-berhenti ngeluarin produk baru dan kita juga seneng nyambutinnya. Apalagi mereka tetap ngeluarin handphone baru teman-teman. Kemarin udah C11, C15, bahkan C12 dan juga ada X50 Pro. Nah, hari ini kita tuh bakal ngebahas C12 dulu ya. Dan sebelum saya lompat ke bagian reviewnya, saya tuh mau sedikit bahas boxnya teman-teman. Mungkin teman-teman udah lihat di unboxingnya kalau boxnya tuh rame banget dan beda banget dengan Realme yang biasanya. Biasanya kan kuning aja nih, yang ini rame banget. Dan ternyata ini adalah desain dari fans Realme teman-teman. Ya oke juga sih untuk Realme karena udah nyertain fansnya untuk ikut mendesain boxnya. Dan buat teman-teman yang udah beli Realme C12 tapi dapetnya box kuning aja, tenang aja, itu bukan berarti Realme kalian palsu ya, tapi memang box yang seperti ini adalah box limited edition. Jadi mungkin kalau misalnya kalian dapetnya yang kuning aja, box yang seperti ini udah sold out atau udah habis. Jadi tenang aja teman-teman. Dan sekarang kita kembali ke topik. Kita bahas Realme C12 ini langsung aja dari nilai jual utamanya, yaitu baterainya yang gede banget. Baterai handphone itu gede banget ya teman-teman, seperti beberapa handphone yang udah diluncurin Realme belakangan ini. Handphone ini punya baterai dengan kapasitas 6000 mAh yang gede banget dan susah banget dihabisin. Handphone ini bisa bertahan seharian penuh, bahkan kadang-kadang bisa lebih dari sehari. Ya dengan pemakaian ala saya yaitu hanya main game bentar, multitasking bentar, chatting bentar, buka-buka aplikasi seperti 9gag dan juga foto-foto dan rekam video. Dan untuk pemakaian ala saya itu sebenarnya agak standar aja sih. Cuman memang baterainya yang kuat banget tahannya. Dengan pengetesan pakai aplikasi PC Mark, handphone ini juga bisa menghasilkan angka yang cukup fantastis yaitu 16 jam. Sayangnya di sini adalah handphone ini belum mendukung port tipe C dan juga belum mendukung fitur fast charging. Jadi hanya mentok di 10 watt aja. Dan seperti yang teman-teman tahu, dengan baterai segede ini dan sejumbo ini, 10 watt itu agak kurang kenceng teman-teman. Ngecasnya bisa sampai kurang lebih 4 jam. Ya walaupun mungkin kalau ditinggal tidur nggak jadi masalah, hanya aja baterainya terlalu gede tanpa mendukung fast charging. Selanjutnya saya mau bahas soal desainnya teman-teman. Seperti yang mungkin kita bisa lihat sendiri, handphone ini tuh punya body yang tebel. Walaupun bisa saya mengerti karena baterainya gede, tapi memang tebel banget sih rasanya. Tapi karena bodinya memang terhitung ramping, pemakaian 1 dan 2 tangan masih enak banget. Terus karena bodinya yang tebel ini, bump kamera jadi terlihat nggak ada sih. Saya sih seneng banget dengan hal ini karena kalau kita taruh di meja, handphonenya nggak bisa muter-muter sendiri. Bagian belakangnya menurut saya punya desain yang cukup biasa aja dengan desain kamera yang ngotak dan juga warnanya yang merah. Nyala banget sih menurut saya, terang banget merahnya. Sekarang kita coba pindah ke bagian depannya. Realme C12 ini punya layar dengan ukuran 6,5 inci yang rasionya 20:9. Panelnya seperti biasa menggunakan IPS dengan resolusi 720p yang kalau dipakai nikmatin konten atau nonton video di YouTube dan Netflix sebenarnya udah oke banget sih. Nggak ada masalah untuk saya karena warna dan detailnya menurut saya udah cukup bagus. Terus slot yang disediakan handphone ini juga udah lengkap banget dengan 2 slot SIM nano dan 1 slot micro SD card. Jadi kita udah nggak perlu pusing mikirin wah mau pakai yang mana ya. Kalian udah bisa masukin 2 SIM dan 1 micro SD. Untuk spesifikasinya, Realme C12 ini pakai chipset MediaTek Helio G35 octa-core 2,3 GHz dengan GPU PowerVR GE8320. RAM-nya 3 GB dan ROM 32 GB yang misalnya kalau kalian rasa kurang bisa ditambahin lagi dengan micro SD card. Dan handphone ini hanya punya satu varian aja ya, nggak ada varian dengan RAM tinggi ataupun ROM yang lebih tinggi. Hanya satu dengan RAM 3 dan memori internal 32 GB. Untuk pemakaian sehari-hari sih handphone ini menurut saya udah oke banget. Selama saya pakai handphone ini nggak ada masalah sama sekali. Untuk sensor sidik jari dan fitur Face Unlock juga punya kecepatan yang menurut saya masih oke-oke aja. RAM yang tersisa saat idle masih ada sekitar 1,6 GB. Yang menurut saya kalau RAM-nya tersisa masih lebih dari setengah ya
tentu aja masih oke. Untuk ROM yang tersisa setelah saya instalin beberapa aplikasi untuk review hanya sekitar 9 GB aja. Di sini mungkin saya menyarankan kalian yang beli untuk nambahin microSD untuk simpen-simpen data supaya handphonenya nggak lemot-lemot amat. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau handphone ini pakai prosesor Helio G35 yang harusnya didesain khusus untuk gaming. Dan apakah handphone ini kuat gaming? Buat game seperti PUBG dan COD/MC masih oke-oke aja. Di pengaturan menengah masih bisa jalan, tapi saya pribadi lebih memilih untuk pengaturan terendah supaya mainnya lebih lancar. Saya memang lebih memilih kelancaran daripada warna atau gambarnya lebih bagus sih. Ada teman-teman yang sama. Dan all in all, handphone itu masih kuat gaming. Apalagi dengan baterai yang segede ini, kalian bisa gaming agak lama. Untuk skor Antutu yang dihasilkan, Realme C12 ini menghasilkan angka 108.000. Ini standar-standar aja sih untuk tahun 2020, nggak gede-gede amat, nggak juga kecil-kecil amat. Untuk sensornya sendiri, ya lengkap-lengkap aja seperti yang bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, sekarang kita coba pindah ke bagian kameranya yang bentuknya ngotak ini, teman-teman. Jadi handphone ini punya 3 kamera ya, dengan setup 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel lensa black and white, dan 2 megapiksel lensa makro. Untuk hasilnya sendiri, menurut saya handphone ini punya kamera yang biasa-biasa aja, teman-teman. Hasilnya bagus-bagus aja, tapi nggak bagus-bagus banget. Hasilnya juga nggak bisa dibilang jelek. Untuk warna masih bagus, untuk detail juga masih kelihatan, tapi nggak keren banget jadinya. Dan untuk lensa makronya sendiri, sebenarnya saya sih masih bingung untuk apa sih ada lensa makro di handphone, tapi ya minimal lensa makronya usable sih. Untuk kamera depannya sendiri, handphone ini cuma punya satu kamera depan dengan resolusi 5 megapiksel. Hasilnya sih menurut saya biasa-biasa aja. Selfie-nya menurut saya juga oke-oke aja karena saya masih terlihat ganteng di sini, nggak burik-burik amat. Tapi saya juga nggak bisa bilang kalau selfie-nya ini bagus banget. Intinya kamera di handphone ini tuh standar aja, teman-teman, B aja, tapi nggak bisa dibilang jelek. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil video dari kamera depan Realme C12. Menurut saya nggak terlalu jelek ya. Tapi menurut saya lumayan oke kok. Cuman kayaknya overexpose aja, mungkin karena cahayanya yang lagi gede banget. Karena kita tuh lagi di siang-siang hari nih syutingnya. Ini silau banget sih emang. Dan nah di situ ada yang lagi kerja. Mungkin teman-teman bisa langsung ngecekin kualitas mikrofonnya. Oke, sekarang kita pindah ke kamera depannya. Kamera belakangnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi ini dia hasil kamera belakang dari Realme C12. Kalau diam sih oke-oke aja. Untuk gerak gimana? Apakah ada guncangan? Gimana? Untuk mikrofonnya sendiri, saya langsung minta kalian yang dengerin aja ya. Menurut saya untuk warna sih bagusan yang belakang, nggak kayak yang kamera depannya yang overexpose banget. Oke, mungkin segini aja. Oke, sekarang saya mau masuk ke kesimpulan soal handphone ini, teman-teman. Jadi Realme C12 ini dihargai di 1,9 juta kurang 1000 atau 1.899.000. Dan menurut saya ini adalah good deal atau mungkin fair deal ya. Dengan apa yang kita dapetin yaitu Helio G35, RAM 3, memori 32. Menurut saya dengan harga yang ditawarin adalah fair deal lah. Seperti biasa, Realme tuh ngasih kita fair deal banget. Apa yang kita beli, itu yang kita dapetin. Dan nggak ada harga-harga yang terlalu tinggi sih menurut saya. Dan sampai sekarang handphone ini juga masih terasa fair deal banget. Saya nggak bisa bilang handphone ini overpriced. Dan saya juga nggak bisa bilang handphone ini murah banget. Intinya, pas banget dengan apa yang kita bayarin. Menurut saya begitu kali ya. Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini? Saya sebenarnya bingung banget, teman-teman. Saya pengen banget ngerekomendasiin handphone ini. Tapi di satu sisi saya juga bingung. Nggak ada X factor atau nggak ada nilai yang menonjol banget dari handphone ini. Tapi harganya nggak terlalu mahal sih. Kualitasnya juga cukup lumayan bagus. Jadi saya jadi bingung. Tapi buat teman-teman yang memang mau handphone yang aman banget, mungkin ini adalah jawabannya, teman-teman. Kalian nggak akan salah dengan beli handphone ini, apalagi harganya yang nggak terlalu mahal. Tapi buat teman-teman yang memang
ekspektasinya tinggi banget, kalian mungkin nggak akan dapetin di handphone ini sih. Ya handphone ini, apa yang kita bayar, itulah yang kita dapat. Dan menurut saya itu cukup adil sih. Iya nggak sih? Oke deh teman-teman, mungkin segitu aja pendapat saya soal Realme C12 kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja tombol like dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman, karena itu bakal ngebantu saya banget. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini, ya mungkin komentar di bawah kenapa nggak suka, dan kita akan coba ubah sama-sama. Jadi, ya mungkin segitu aja. Kalau gitu saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.